Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah atas semua nikmatnya. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hamba Allah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih zakat kita. Masih membahas tentang masarifuz zakah, yaitu pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang terdahulu kita sudah sebutkan dua hal yang penting yang secara umum para ulama berbeda pendapat, ya. Yang pertama adalah terkait dengan meratanya pembahagian zakat kepada 8 asnaf yang disebutkan. Sudah kita sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membatasi orang-orang atau pihak-pihak yang menerima zakat itu hanya 8 golongan, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 60, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabil wal gharibina wa fi sabilillahi wa banis sabil faridatan minallah wallahu 'alimun hakim. Allah berfirman yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu, sedekah-sedekah yang wajib itu hanyalah diperuntukkan bagi fakir, miskin, kemudian amil yaitu pekerja atau penarik zakat, kemudian orang yang dilunakkan hati mereka, orang yang dalam pembebasan budak, kemudian orang yang berhutang, orang yang berjihad di jalan Allah, kemudian ya orang yang dalam perjalanan yang terputus bekalnya. Itu kewajiban dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Baik, para ulama mereka berbeda pendapat, apakah ini haruslah dibayarkan dari bagian zakat yang wajib untuk dikeluarkan itu kepada seluruh ya pihak yang berjumlah 8 ini, ataukah cukup di salah satunya? Maka pendapat yang kuat adalah dari pendapat para ulama, adalah pendapat jumhur ulama, bahwasanya ini tidak wajib untuk merata ke 8 asnaf ini, bisa dibayarkan kepada salah satu darinya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, bolehkah membayar zakat ini dibayarkan ya
kepada orang-orang yang berhak menerima zakat di luar dari wilayah yang di tempat dia tinggal, baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, para ulama mereka juga berbeda pendapat. Pendapat yang kuat ya wallahu taala a'lam bahwasanya asalnya dibayarkan zakat itu kepada orang-orang yang mereka termasuk 8 asnaf yang disebutkan dalam firman Allah tersebut di wilayah mereka. Namun apabila telah terpenuhi dan telah tercukupi kebutuhan orang-orang yang berhak menerima zakat di wilayah mereka, ya, dan yang di luar wilayah mereka itu lebih membutuhkan, ya, maka ini insyaallah taala dibolehkan, ya. Wallahu taala alam. Tentunya ini kebijakan disesuaikan kepada kebutuhan dan kemaslahatan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kita akan bahas masing-masing dari pihak menerima zakat, pihak yang berhak menerima zakat. Baik, yang pertama adalah fakir, kemudian yang kedua adalah miskin. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Siapa mereka fakir miskin ini? Yaitu orang-orang yang mereka ya punya kebutuhan yang tidak mendapati ya apa yang mereka tidak mereka mendapati apa yang mencukupi untuk kebutuhan mereka, ya. Jadi orang fakir atau orang miskin ini adalah orang-orang yang mereka tidak mendapati ya apa yang mencukupi kebutuhan mereka. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, apabila disebutkan fakir, maka itu termasuk miskin. Begitu juga sebaliknya apabila disebutkan miskin, ya, maka itu termasuk adalah fakir. Namun para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, apabila disebutkan keduanya, maka tentunya ini memiliki makna yang berbeda. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ini sesuai dengan kaidah yang disebut oleh para ulama, idza ijtama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a, ya. Idza ijtama'a iftaraqa, kalau bersatu bergabung dua kalimat ini, ya, maka dia memiliki iftaraqa, makna yang terpisah, ya, makna yang berbeda. Ya, idza iftaraqa, kalaulah terpisah masing-masing penyebutan dari kalimat ini, maka ijtama'a, dia memiliki makna yang bergabung satu dengan yang lainnya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika dia berpisah, ya, seperti disebutkan fakir, maka itu sudah masuk kepada miskin. Kalau disebutkan miskin, maka itu termasuk fakir. Nah, kalau dia disebutkan kedua-duanya secara bersamaan, fakir miskin, maka ini maknanya ya satu dengan yang lainnya ada perbedaan tentunya. Baik para hamba Allah rahimakumullah, tadi keduanya itu fakir dan miskin ini adalah orang-orang yang mereka tidak mendapati apa saja mencukupi kebutuhan mereka. Para ulama mereka berbeda pendapat siapakah yang paling butuh, ya, dari kedua fakir dan miskin ini. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, para ulama mereka berbeda pendapat. Dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, orang fakir itu lebih butuh ketimbang orang miskin. Ya, orang fakir, ya, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali itu lebih butuh ketimbang orang miskin. Jadi kalau bahasa kita, ya, fakir itu lebih susah ketimbang orang miskin, begitu, ya, dalam mazhab Syafi'i dan Hambali, demikian, ya. Berkebalikan dengan hal itu, ya, berkebalikan dengan hal itu adalah mazhab, ya, Hanafi dan Maliki, ya, disebutkan bahwasanya orang miskin itu lebih butuh ketimbang orang fakir. Orang miskin lebih butuh ketimbang orang miskin. Artinya, ya, orang miskin itu lebih butuh ketimbang orang fakir. Artinya, ya,
orang miskin itu lebih parah, lebih susah ya ketimbang orang fakir. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Masing-masing ini punya hujjah. Ya, masing-masing itu punya hujjah, dalil ya. Adapun ulama mazhab Syafi'i dan Hambali yang mengatakan bahwasanya orang fakir itu lebih butuh, lebih susah ketimbang orang miskin. Ini berdalilkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala ya, disebutkan di mana ya selalu Allah mendahulukan penyebutan ya fakir baru miskin. Fakir baru miskin. Nah, seperti itu. Para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, orang fakir ketika disebutkan ya lebih dahulu itu menunjukkan begitu pentingnya dia ya. Dia berkebutuhan seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Adapun ulama mazhab Hanafi dan Maliki yang mendahulukan yang mengatakan bahwasanya miskin itu lebih susah, lebih butuh ketimbang orang fakir, mereka berdalilkan dengan firman Allah ya, di dalam surah Al-Balad ayat 16 disebutkan bahwasanya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, au miskinan za matrabah, yaitu atau orang miskin yang za matrabah. Ya, maksudnya adalah orang miskin yang tercampakkan ke tanah karena begitu beratnya rasa laparnya. Nah, seperti itu. Ya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Rahimani wa rahimakumullah, ya. Jadi ini menunjukkan orang miskin lebih parah, lebih susah ya ketimbang orang fakir. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Mazhab Syafi'i dan Hambali mereka itu memberikan batasan terkait dengan masing-masing istilah ini. Nah, fakir itu adalah orang yang tidak memiliki harta sama sekali, tidak memiliki usaha yang bisa mencukupi, memenuhi ya kebutuhannya, menutupi kebutuhannya, ya. Seperti orang yang dia butuh dalam sehari contohnya adalah 100.000, ya. Namun dia tidak punya sama sekali 100.000 tersebut, ya. Demikian. Dan dia tidak mampu untuk mengusahakan 100.000 tersebut. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalaupun dia punya usaha atau punya pekerjaan, maka itu dia dapatkan dari pekerjaan tersebut ya kurang dari setengah kebutuhannya. Jadi kalau dia 100.000 butuh sehari, ya dia butuh 100.000, dia nggak dapat 100.000 sama sekali. Atau kalau dia pun usaha maksimal, ya sementara kebutuhan 100.000 itu setengah saja dia nggak dapat, kurang dari setengahnya. Berarti mungkin dia dapat sekitar 20.000, 30.000. Nah, ini adalah orang-orang yang disebut dengan fakir, orang yang fakir, demikian. Ya. Nah, adapun orang yang dia mendapati kebutuhannya lebih dari setengah menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, contohnya kalaulah dia itu ya kebutuhannya 100.000 dalam sehari, dia cari itu ya dia dapat setengah lebih. Kadang 50.000, kebutuhannya 100.000, dia dapat 50.000, dapat 60.000, dapat 70.000, tapi nggak penuh, ya. Maka ini disebut dengan miskin. Ini disebut dengan miskin menurut mazhab Syafi'i dan Hambali. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Adapun ulama mazhab Hanafi dan Maliki kebalikannya, ya, kebalikannya. Jadi fakir itu
menurut mazhab Syafi'i ya miskin, Syafi'i dan Hambali miskin. Ya, dalam mazhab mazhab Hanafi dan Maliki, miskin dalam persepsi mereka ya itu adalah fakir. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah ya. Walaupun ada definisi yang mereka sebutkan, seperti contohnya ulama mazhab Hanafi, mereka mengatakan orang fakir itu orang yang memiliki ya kurang dari nisab, apa yang di bawah nisab ya, dari harta zakat, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, sehingga mereka ini baik fakir dan miskin menurut persepsi atau definisi yang disebut oleh para ulama masing-masing mereka, baik dalam mazhab Syafi'i, Hambali ataupun Hanafi dan Maliki, bahwasanya keduanya ini bukanlah orang kaya, ya, bukanlah orang yang cukup, demikian. Bukanlah orang yang cukup. Nah, orang yang dikatakan cukup sehingga yang tidak berhak untuk menerima zakat ya, dan ini sehingga tidak disebut dengan fakir ataupun miskin ya, orang kaya atau orang yang disifati dengan kecukupan, nah itu tidak boleh ya mengambil harta dari zakat, atau orang lain tidak boleh memberikan zakatnya kepada orang seperti ini. Nah, ini disepakati oleh para ulama ya. Nah, berdasarkan sabda Nabi SAW, la hadza fiha li ghaniyin, kata Nabi SAW ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Nasai, bahwasanya tidak ada bahagian hak ya dalam zakat tersebut bagi orang kaya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Namun para ulama mereka berbeda pendapat ya, apa sih kadar yang menunjukkan bahwasanya ya orang tersebut disifati dengan mampu atau kaya sehingga terhalang baginya untuk bisa mengambil zakat atau menerima zakat. Di sini para ulama berbeda pendapat. Jumhur ulama dari kalangan mazhab Maliki, Maliki dan Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Ahmad ya, bahwasanya kecukupan tersebut atau kekayaan tersebut itu ya itu adalah dikembalikan kepada ya kecukupan. Ya, kita ulangi ya, kekayaan tersebut dikatakan kaya, dia adalah cukup. Ya. Jadi siapa saja yang mendapati ya dari hartanya yang mencukupi dirinya dan mencukupi orang yang wajib dinafkahinya, maka ini kaya, sehingga tidak berhak, tidak halal baginya zakat itu, demikian ya. Nah, seperti itu. Jadi kembali kepada kecukupan. Tentunya kecukupan ya terkait dengan kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan sekunder atau tersier. Jadi perlu kita ketahui ya, kebutuhan-kebutuhan itu dia bertingkat-tingkat. Ada yang disebut dengan kebutuhan primer, ada yang disebut dengan kebutuhan sekunder, ada yang disebut dengan kebutuhan tersier ya. Kebutuhan primer itu kebutuhan pokok. Apa itu kebutuhan pokok? Seperti kebutuhan makan dan minumnya, kemudian kebutuhan pakaian untuk menutup auratnya, kemudian kebutuhan tempat tinggal, tentunya ini juga termasuk ya, lebih-lebih di zaman sekarang ini ya. Kemudian berikutnya adalah kebutuhan pendidikan ya. Nah, ini termasuk kebutuhan primer para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi seseorang kalau dia mendapati kecukupan
mendapati kecukupan pada kebutuhan-kebutuhan pokoknya, maka ini disebut dengan orang kaya. Disebut dengan orang yang kaya. Orang yang dia berada tidak berhak baginya dan tidak halal baginya untuk mengambil atau menerima zakat. Demikian para hamba Allah rahimani. Ini pendapat jumhur ulama, demikian. Sehingga dalam definisi jumhur ulama, andaikan orang tersebut dia tidak mendapati pada hartanya mencukupi dari kebutuhan primernya, maka halal zakat itu bagi dia, walaupun dia punya harta yang sampai kepada nisabnya, walaupun dia memiliki harta yang sampai kepada nisabnya. Contoh, ada harta yang sampai kepada nisabnya, namun kebutuhan-kebutuhan tersebut ternyata kurang untuk bisa ditutupi oleh hartanya. Mungkin ada hutang, contohnya ada hutang seperti itu, hutang. Maka bisa jadi dia berhak untuk menerima zakat untuk menutupi hutangnya, itu maksudnya. Karena ada hutangnya. Nah, kalau seandainya ditutupkan kepada hutangnya ini maka menghabiskan harta yang ada, lalu ketika itu tidak tertutupi kebutuhan primernya. Nah, seperti itu. Jadi dia dikatakan miskin, atau berhak untuk terima zakat. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Sementara ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya kaya yang tidak berhak bagi dia untuk terima zakat adalah kaya yang wajib bagi dia untuk membayar zakat. Nah, itu dia. Jadi kalau ada orang yang dia cukup dan kaya, dengan itu dia mengeluarkan zakat, maka ketika itu tidak halal baginya zakat. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Karena ini dua hal yang berlawanan, seperti itu, Makanya Nabi SAW bersabda, "Innallaha qad iftarada 'alaihim sadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim." Sesungguhnya Allah SWT mewajibkan atas mereka zakat yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan dikembalikan kepada orang-orang yang fakir mereka. Demikian hadis riwayat Bukhari dan yang lainnya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada orang yang dia punya harta yang sudah sampai nisabnya dan sudah sampai haulnya, atau sudah sampai nisabnya dan ketika itu sudah jatuh panennya, demikian harta zakat, maka disebut ini orang adalah orang yang kaya. Nah, kalau dia orang kaya yang wajib dia zakat, maka tidak boleh bagi dia untuk mengambil zakat atau menerima zakat atau diarahkan zakat kepadanya. Nah, seperti itu para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, Nah, sepertinya pendapat ulama mazhab Hanafi ini lebih masuk akal kita katakan, Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, jumhur ulama, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, jumhur ulama berpendapat bahwasanya yang menjadi standar untuk dia disebut kaya adalah kecukupan. Kecukupan. Jadi semua kebutuhan pokoknya tercukupi dari hartanya, dari apa yang didapatkannya. Nah, seperti itu para hamba Allah. Kebutuhan pokoknya. Tidak mesti dia harus zakat. Jadi bedanya antara ulama mazhab
Hanafi dengan jumhur adalah kalau jumhur, para hamba Allah, jumhur ya, tidak mesti dia disebut dengan kaya, ya, itu harus wajib zakat dulu. Ya, jumhur ulama tidak mesti ya disebut kaya, ya itu harus zakat, harus dia wajib zakat dulu. Sementara dalam mazhab Hanafi, ya orang kaya itulah yang dia wajib bayar zakat, sehingga ketika dia bayar zakat tidak halal baginya zakat. Nah, seperti itu. Adapun jumhur ulama ya tidak mensyaratkan untuk kaya itu haruslah dia wajib zakat, tapi yang penting berkecukupan. Jadi dalam mazhab jumhur itu lebih rendah, ya, lebih rendah, ya, artinya tidak terlalu tinggi, tidak mesti harus bayar zakat. Nah, seperti itu. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ya. Nah, kalau dia dalam pandangan jumhur, kalaulah dia memiliki harta tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya, ya maka di sini boleh baginya untuk dia menerima zakat, boleh mengambil harta zakat, ya, walaupun ya dia punya harta yang sudah sampai nisabnya. Nah, ini pula ya menurut pendapat jumhur ulama. Karena memang ada kondisi-kondisi manusia itu nggak mesti kalau sudah miskin terus dia kaya. Terus kalau dia kaya bayar zakat, nggak mesti, ya. Karena ada kondisi di mana ada orang yang dia butuh, ya, untuk memenuhi kebutuhan pokoknya. Ada orang yang dia tidak, kita ulangi, ada orang yang dia memiliki harta tapi tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Ada orang yang dia punya harta memenuhi kebutuhan pokoknya. Dan ada orang yang memiliki harta, ya, yang memenuhi kebutuhan pokoknya dan berlebih sehingga dia bisa membayar zakat. Nah, seperti itu. Jadi lebih spesifik sebenarnya kalau dia pendapat jumhur ulama. Nah, karena seperti ini ya. Demikian. Jadi tidak harus dia orang yang kaya itu baru bisa dia bayar zakat sehingga tidak halal baginya untuk menerima zakat. Ada orang yang dia ya punya harta mencukupi kebutuhan pokoknya tapi dia tidak wajib zakat dan haram baginya untuk menerima zakat. Ah, itu dia. Ini pendapat jumhur ulama. Bahkan para hamba Allah rahimani rahimakumullah, dalam pendapatnya mazhab Hambali, para hamba Allah dalam pendapat yang lainnya, dan ini zahir dari pendapat Imam Ahmad, ya, bahwasanya ya orang yang mendapati kecukupan pada dirinya dari hartanya, maka dia cukup dikatakan orang yang kaya, ya, demikian. Dan itu kadarnya adalah kadar dalam hitungan sehari, tidak harus dia sebulan, tidak harus setahun, tapi sehari. Jadi pokoknya kalau dia punya sesuatu yang mencukupi untuk esok harinya, sesuatu yang mencukupi dia kebutuhan pokok dirinya dan keluarganya, maka itu sudah dikatakan dia kaya, ya. Makanya ada hadis Nabi SAW yang bersabda, ini dijadikan sebagai apa? Dalil untuk apa? Untuk hal ini dalam mazhab Hambali, itu Nabi bersabda SAW, man sa'alan nasa wa indahu ma yughnihi fa inna ma yastaksiru minan nari. Ya, siapa saja meminta-minta kepada orang-orang sementara dia punya sesuatu yang yughnihi, yang mencukupi dia, ya, maka yang membuat dia kaya, ya, maka ya sesungguhnya dia hanyalah meminta, ya, memperbanyak api neraka. Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, wa ma yughnihi ya Rasulullah, apa yang membuat dia kaya tadi Rasulullah, yaitu cukup tadi. Maka Nabi mengatakan dalam beberapa redaksi ini yang kita pakai, yaitu ya an yakuna lahu shiba'u yaumin wa lailatin, dia punya sesuatu yang mengenyangkan dia sehari dan semalamnya, sehari dan semalamnya untuk dia dan keluarganya. Jadi kalau sudah dia memiliki sesuatu yang mencukupi bagi dia, ya,
untuk dirinya dan keluarganya esok hari, maka itu sudah cukup. Jadi tidak halal bagi dia untuk terima zakat. Gitu, ya. Saat itu. Tapi kalau ternyata dia punya tanggungan yang lain, bisa jadi, ya. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah. Ini pendapat ulama madzhab Hambali. Demikian para hamba Allah. Jadi kalau kita kita rinci setidaknya, ya, para ulama berbeda pendapat tentang kaya yang ini menghalangi seseorang untuk dia menerima zakat. Kalau diterima zakat atau mengambil zakat, maka dia haram, maka dia jatuh kepada keharaman. Seperti itu. Para ulama berbeda pendapat. Ada pendapat jumhur, ada pendapat ulama mazhab Hanafi, dan ada pendapat zahir dari pendapat Hambali. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, kita cukupkan dulu karena sudah masuk waktu salat zuhur untuk Wilayah Medan dan sekitarnya. Kita tidak buka sesi jawab, ya. Tentunya dalam penyampaian ini banyak kesalahan dan kekurangan. Insyaallah taala, ya, kita akan lanjutkan pada pertemuan yang datang, dan tentunya saya mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan ini, seperti biasa kita berikan motivasi kepada kaum muslimin untuk berdonasi, ya, membangun Masjid Al-Muwahhidin yang saat ini sudah digunakan untuk kegiatan sholat 5 waktu dan kajian-kajian ilmiah. Nah, bagi siapapun yang ingin dapat pahala sebuah rumah di surga dan minimal pahalanya 700 kali lipatnya dan akan terus mengalir pahalanya, silakan transfer sebagian harta yang dimiliki ke BSI Bank Syariah Indonesia di nomor 5544332278 atas nama Yayasan Cahaya Tauhid Medan. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.